Terima kasih udah klik video ini. Masih ingat Ade Sarah? Salah satu kasus pembunuhan yang sempat menarik perhatian Indonesia. Gimana ceritanya? Langsung aja kita mulai. Kasus ini dimulai dari ditemukannya jasad seorang wanita di Jalan Tol Lingkar-Luar Jakarta pada kilometer 49 akses Bintara, Bekasi, Jawa Barat pada 5 Maret 2014. Jasad tersebut kemudian diidentifikasi sebagai Ade Sarah Angelina Suroto yang telah hilang sejak 3 Maret 2014. Yang diketahui bahwa Ade Sarah dibunuh oleh dua temannya yang bernama Ahmad Imam Al-Hafid dan Ashifa Ramadhani. Berikut latar belakang Ade Sarah Angelina Suroto, merupakan anak tunggal dari Suroto dan Elizabeth Diana. Ade Sarah adalah alumni dari SMA Negeri 36 Jakarta. Setelah lulus, Ade Sarah ini melanjutkan kuliah di Universitas Bunda Mulia dengan jurusan psikolog, serta mengikuti kursus bahasa Jerman di Goethe Institut Jakarta. Saat SMA, Ade Sarah ini bertemu dan berpacaran dengan Hafid. Setelah setahun lebih, Ade Sarah ini mengakhiri hubungan tersebut. Setelah itu, Ade Sarah ini berpacaran dengan orang lain, sementara Hafid ini berpacaran dengan Ashifa yang merupakan alumni SMA 36. Walaupun sudah berpacaran lagi, Hafid yang belum bisa move on dari si Ade Sarah ini kerap menghubungi Ade Sarah untuk mengajak balikan. Tetapi Ade Sarah tidak menanggapi dan sempat mengeluhkan sifat Hafid yang kerap memaki dengan kata-kata kasar di Twitter. Karena Hafid ini sering menghubungi Ade Sarah dan diketahui oleh Ashifa, membuat Ashifa ini cemburu. Singkat cerita, akhirnya mereka membuat rencana untuk menghabisi Ade Sarah. Kronologi, pada Senin 3 Maret 2014, Ade Sarah berpamitan dengan orang tuanya untuk menginap di rumah temannya. Pada 3 Maret sekitar jam 9 malam, Ade Sarah berniat untuk pergi mengikuti kursus bahasa Jerman di Goethe Institut. Saat sedang menunggu di kereta di stasiun Gondangdia, Menteng, tiba-tiba Ashifa menghampiri Ade Sarah dan bilang kalau Ashifa ini lagi bertengkar dengan Hafid. Mungkin si Ashifa ini kayak minta bantuan si Ade Sarah untuk menyelesaikan masalahnya dengan Hafid. Padahal ini sebagian dari rencana Hafid dan Ashifa agar Ade Sarah mau diajak masuk ke dalam mobil milik Hafid. Sebelum masuk mobil Hafid, Ade Sarah ini sempat menghampiri teman lesnya. Di dalam mobil, Hafid dan Ashifa ini menjalankan rencana dengan berpura-pura bertengkar hingga menangis untuk meyakinkan Ade Sarah kalau si Hafid dan si Ashifa ini lagi bertengkar. Setelah meyakinkan Ade Sarah, kemudian keduanya ini menyiksa Ade Sarah, mulai dari dijambak, dipukul, dicekik, hingga ditelanjangi, dan disetrum hingga pingsan. Ade Sarah sempat melawan namun kalah tenaga. Gimana nggak kalah tenaga coba? Ade Sarah ini dikeroyok dengan dua orang. Ashifa ini menyumpal mulut Ade Sarah dengan potongan kertas koran menyumbat tenggorokannya hingga Ade Sarah ini tewas akibat kehabisan nafas. Selama menyiksa hingga proses pembuangan jasad, mereka sempat berputar-putar di daerah Gondangdia, Menteng, Cempaka Putih, Cawang Taman Mini, dan kembali lagi ke Rawamangun. Kayaknya mereka berdua ini bingung mau dibuang jasad si Ade Sarah ini. Mobil tersebut sempat mogok beberapa kali sekitar jam setengah 1 pagi 4 Maret 2014. Mobil pertama kali mogok di dekat apartemen ITC Kemayoran. Hafid meminta tolong kepada supir taksi untuk mengisi ulang aki mobilnya, tetapi baru jalan 200 meter mobil tersebut mogok lagi. Hafid meminta tolong orang lain untuk mengisi ulang lagi mobilnya, namun mogok lagi setelah berjalan sebentar. Hafid kemudian menelpon temannya untuk membawakan aki mobil. Teman Hafid itu sempat melihat dan menanyakan jasad Ade Sarah. Hafid menjawab bahwa itu jasad yang dikira candaan oleh temannya. Sekitar jam 11, mobil tersebut hidup lagi. Sekitar jam setengah 6 sore, mereka menemukan bengkel di daerah Salemba. Jasad Ade Sarah masih berada di jok belakang mobil ditutup dengan pasmina. Kemudian keduanya kembali berputar-putar mencari lokasi untuk membuang jasad Ade Sarah. Sekitar jam 4 pagi, Hafid dan Ashifa membuang jasad Ade Sarah di ruas Jor Akses Bintara kilometer 49 Bekasi. Jasad Ade Sarah ditemukan oleh petugas derek jalan tol bernama Didin Hermansyah sekitar jam 5 pagi. Penyelidikan. Jasad Ade Sarah berhasil diidentifikasi melalui gelang Java Jazz Festival, sidik jari dan EKTP yang ditemukan di dekat TKP. Berdasarkan hasil otopsi, Ade Sarah tewas karena kehabisan nafas akibat potongan kertas koran. Sejumlah luka lebam ditemukan di beberapa bagian tubuh.
Jasad Ade Sarah dimakamkan pada 7 Maret 2014. Selama pemberitaan meninggalnya Ade Sarah, Hafid dan Ashifa ini pura-pura kaget dan menyampaikan bela sungkawa melalui media sosial. Hafid diamankan saat sedang melayat Ade Sarah di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, sementara Ashifa ditahan saat sedang mengikuti kegiatan belajar di Kalbis Institute. Peradilan. Keduanya akhirnya putus selama masa persidangan. Hafid dan Ashifa dikenakan pasal 340 KUHP atas pembunuhan berencana dalam sidang 9 Desember 2014. Keduanya divonis hukuman penjara 20 tahun. Pada 9 Juli 2015, vonis tersebut dinaikkan menjadi penjara seumur hidup setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari jaksa. Vonis ini membuat kedua pelaku menjadi salah satu tersangka termuda dan divonis pidana seumur hidup. Terima kasih yang sudah menonton, cukup sekian videonya. Jangan lupa klik like dan komen di bawah atau berikan saran untuk video selanjutnya. See you!